Pada tanggal 7 November tahun 1872, kapal Brigantine Mary Celeste berlayar dari New York menuju Genoa dengan Kapten Benjamin S. Briggs bersama istri dan putrinya membawa 1.701 barel alkohol industri. Terakhir tercatat pada tanggal 25 November tahun 1872, posisi kapal berada di dekat Pulau Santa Maria, Azores, pukul 8 pagi. Pada tanggal 4 Desember tahun 1872, kapal Mary Celeste ditemukan terapung di Samudra Atlantik sekitar 400 mil timur Azores oleh kapal Dei Gracia. Cuaca hari itu tenang, ombak kecil memantulkan cahaya matahari musim dingin. Namun, pemandangan yang dilihat Kapten Dei Gracia, David Morehouse, dan krunya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mary Celeste tampak berlayar dengan tenang. Layarnya sebagian masih terkembang, tetapi tidak ada seorang pun di dek. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada tanda-tanda pertempuran, tidak ada kerusakan besar di lambung kapal. Saat awak Dei Gracia menaiki kapal itu, mereka mendapati keadaan yang semakin aneh. Di dalam kabin, barang-barang pribadi Kapten Benjamin Spooner Briggs, istrinya Sarah, dan putri kecil mereka Sophia masih tertata rapi. Peralatan makan tersusun di meja. Perbekalan makanan dan air masih cukup untuk berbulan-bulan pelayaran. Namun, sekoci penyelamat hilang dan kompas serta beberapa instrumen navigasi juga tak ada di tempat. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah buku catatan kapal atau logbook yang terakhir diisi pada tanggal 25 November tahun 1872 saat kapal berada di dekat Pulau Santa Maria, Azores. Artinya, dalam kurun waktu sekitar 9 hari, seluruh kru kapal, total 10 orang, lenyap tanpa jejak. Kisah ini segera menjadi berita besar di Eropa dan Amerika. Surat kabar The Gibraltar Chronicle melaporkan, pada bulan Desember tahun 1872, bahwa kapal ditemukan dalam keadaan layak berlayar dengan muatan alkohol industri masih utuh dan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perampokan. Di Amerika, The New York Times pada tanggal 25 Maret tahun 1873 memuat pengumuman resmi dari Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menawarkan penghargaan bagi siapa saja yang bisa memberi informasi tentang nasib awak Mary Celeste. Pemerintah menegaskan bahwa kapal itu ditemukan sebagai derelik atau kapal tanpa awak, dan hilangnya kru dianggap misteri serius yang memerlukan penyelidikan. Beberapa media lain, seperti Boston Post dan New York Herald, menerbitkan laporan-laporan saksi mata kru Dei Gracia. Mereka menggambarkan perasaan tidak nyaman saat memeriksa Mary Celeste, ruang kemudi kosong, layar compang-camping oleh angin, dan dek yang sedikit basah seolah habis diguyur ombak, namun tidak ada tanda kerusakan besar. Kapal itu dibawa ke pelabuhan Gibraltar pada tanggal 12 Desember tahun 1872 untuk penyelidikan resmi. Jaksa wilayah Gibraltar, Frederick Soliflat, awalnya curiga bahwa kru Dei Gracia mungkin terlibat dalam pembunuhan atau perampokan kapal demi hadiah selfish atau uang penyelamatan. Namun, setelah memeriksa kondisi kapal, memverifikasi muatan, dan mendengarkan kesaksian, tidak ada bukti kuat yang ditemukan. Alkohol dalam drum sebagian bocor karena konstruksi tong yang buruk, tetapi tidak ada tanda kebakaran atau ledakan. Semua barang berharga masih di tempatnya. Sejak saat itu, surat kabar di Inggris dan Amerika berspekulasi tentang berbagai teori, pemberontakan kru atau mutiny, serangan bajak laut, ledakan akibat uap alkohol, gelombang besar atau rogue wave, dan evakuasi panik karena cuaca buruk. Namun, tidak satu pun teori ini dapat dibuktikan. Fakta bahwa kapal ditemukan hampir utuh, tanpa tanda kekerasan, tetap menjadi inti misterinya. Mary Celeste dilelang dan terus digunakan sebagai kapal dagang selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya hancur di Karibia pada tahun 1885.
Tetapi kisah tentang hilangnya Kapten Briggs, keluarganya, dan krunya telah menjadi salah satu misteri laut paling terkenal pada abad ke-19. Diliput berulang kali oleh media massa dan menjadi subjek laporan resmi yang masih tersimpan di arsip hingga kini. Meskipun sudah lebih dari 150 tahun berlalu, tidak ada bukti baru yang dapat menjelaskan secara pasti apa yang terjadi di Laut Atlantik pada akhir November 1872. Seperti yang ditulis New York Times kala itu, nasib mereka mungkin akan tetap menjadi rahasia samudra. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.